bagaimana cara memandikan jenazah wanita. Jadi yang pertama, sebagai petugas kita harus mempersiapkan dulu alat-alatnya. Kemudian saat hendak memandikan jenazah, kita harus menggunakan sarung tangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah semua siap, kita harus berniat hendak memandikan jenazah wanita ini. Lalu setelah itu kita harus lihat dulu kuku-kuku dari jenazah ini apakah panjang atau pendek. Jika panjang, maka harus digunting terlebih dahulu kuku-kuku dari jenazah tersebut. Setelah selesai digunting kukunya, kemudian kita berdiri, angkat kepala jenazah seperti ini ya, bentuknya, jadi setengah duduk. Lalu kita pencet dikit hingga keluar kotoran yang ada di perut jenazah itu. Setelah itu kita kembalikan, lalu kita ambil air. Nah, untuk memandikannya dari sebelah kanan terlebih dahulu. Dimulainya dari kepala, diusap pelan-pelan sambil digosok-gosok, kemudian masuk ke leher. Nah, saat memandikan, air yang mengaliri itu harus ditahan sebagian oleh tangan agar tidak terlalu deras mengalir kepada jenazahnya. Setelah dari leher, masuk ke sela-sela tangan dari kanan, lanjut ke kiri. Setelah itu ke area dada, lalu ke area perut, ke area paha, hingga ke area kaki. Kemudian setelah selesai kita memandikan, tak lupa kita keringkan dulu ya teman-teman jenazahnya menggunakan handuk hingga sudah terasa kering, baru kita wudukan sebagaimana wudu untuk sholat ya. Kita cuci dulu kedua telapak tangannya dengan pelan-pelan. Kemudian untuk gigi mungkin nggak bisa dikumurkan, jadi dibersihkan saja giginya menggunakan tadi hand glove gitu. Kita bersihkan giginya, kemudian hidungnya kita bersihkan pula. Lalu setelah itu kita basuhkan ke muka air pelan-pelan. Setelah itu tangan sampai ke sikut, dari kanan menuju ke kiri. Setelah itu masuk ke rambut, kita usap, lalu ke telinga dan daun telinga juga sekalian dibersihkan supaya tidak ada kotoran yang tertinggal. Lalu setelah itu membersihkan sela-sela kakinya. Dan setelah beres, kita keringkan lagi. Setelah itu jenazah siap untuk dikafani. Terima kasih. Selanjutnya adalah mengkafani. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Ada beberapa hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah, berikut diantaranya. Kain kafan yang digunakan hendaknya yang bagus, bersih, dan dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wewangian dulu. Yang kelima, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan sehelai demi sehelai kain kafan. Usahakan bagian paling bawah memiliki ukuran yang lebih lebar. Beri kapur barus pada setiap lapisan kain kafan. Yang kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu beri wewangian. Ketiga, tutup sebagian lubang pada tubuh jenazah dengan kapas. Bagian lubang tersebut meliputi hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti selembar demi selembar dengan cara yang lembut dan perlahan. Yang kelima, ikat dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan.
Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka oleh ditutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Lalu untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain yang terdiri dari 1 lembar pertama berfungsi untuk menutup seluruh badan, 2 lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala, yang ketiga lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung, yang keempat lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki, dan yang terakhir lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Rangkaian selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Lalu berikut tata cara melaksanakan sholat jenazah. Bagi jenazah laki-laki, maka posisi imam berada di bagian kepala, dan untuk jenazah wanita, imam berada di bagian perut. Yang pertama adalah melakukan niat. Kemudian takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram pertama kita membaca Al-Fatihah. Lalu selanjutnya takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa jenazah. Dan takbir terakhir atau takbir keempat membaca doa, yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftanna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini saya mau cara praktek menguburkan jenazah. Nah, yang pertama, sebelum jenazah dimasukkan ke liang kubur itu terlebih dahulu diajankan dulu ya. Setelah itu kemudian baru jenazah itu dimasukkan ke dalam liang kubur sambil dimiringkan sesuai arah kiblat. Nah, setelah dimasukkan terus tuh posisi jenazahnya itu dimiringkan, terus pipinya tuh harus menyentuh dengan tanah. Nah, setelah itu buka talinya dari ujung kepala sampai ke ujung bawah. Kemudian tempelkan bola-bola. Nah, kan biasanya tuh ada bola-bola yang digumpal, bikin dari tanah ya. Nah, itu tuh buat bantal-bantal, jadi bantal buat jenazahnya itu. Nah, setelah itu terus ditutupin pakai papan. Kan biasanya suka ada papan-papan tuh kayu, biasanya yang banyak dikenal itu tuh fungsinya buat tutupin itunya lah jenazahnya. Nah, setelah itu barulah proses penguburannya. Nah, adapun sunah-sunah yang berkaitan dengan kuburan, yaitu sunah yang meninggikan kuburan dari tanah kira-kira 1 jengkal agar mudah diketahui orang. Nah, biasanya tuh kan kuburan tuh suka ada yang tingginya gitu. Nah, itu. Nah, yang kedua tuh sunah menaruh kerikil-kerikil di atas kuburan. Nah, yang ketiga ada menaruh atau menanam tanaman khusus di kuburan. Nah, keempat tuh ada menyiram kuburan dengan air supaya tanah kuburan itu padat. Nah, selanjutnya ada bagi orang yang mengantar jenazah ke kuburan berhenti sejenak untuk mendoakan si jenazah tersebut, yaitu dengan membaca doa talqin.